Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Di hari Sabtu weekend, tapi harinya weekend ini kayaknya sih emang hujan dari tadi ya. Jadi oke lah, kita di rumah saja. Dan memang waktunya untuk bersenang-senang ya teman-teman semuanya. Jadi di hari Sabtu 9 Maret 2024, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Jadi insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita bisa menjalani ibadah puasa ini dengan sehat ya kan, dengan sukacita, dengan kondisi yang baik, dan tentunya mudah-mudahan di tahun ini, Ramadan tahun ini, kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita Lailatul Qadar sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang mendapat keberuntungan di malam Lailatul Qadar. Oke, jadi di pagi hari ini seperti biasa Suara Tanaman Channel kami hadir kembali dengan tengah Anda semuanya ya. Dan ini tentunya weekend yang gerimis ya gitu, karena kan saya nge-shoot ini di dalam keadaan gerimis ya, di daerah Bekasi dan sekitarnya. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi untuk hari ini seperti biasa kita akan panggilkan salah satu tanam yang ada di sini. Yang di depan kita ini melati Belanda, tapi memang bukan ini hari ini, mungkin lusa atau besok nanti mungkin ya. Dan hari ini saya akan panggilkan salah satu tanaman kita, yakni sebentar ya. Boom, ini dia kuping gajah. Kuping gajah. Ada yang ketawa tuh. Kalkun kulit. Oke, jadi di pagi hari ini kita kedatangan si kuping gajah Fit Kamboja Bali. Ini sangat cantik sekali teman-teman semuanya ya. Kita puterin dulu. Set. Ini dia. Oke dia. Ini apa ya? Wow, ini daun mati teman-teman. Kuping gajah ini lucu ya karakteristiknya. Bentuknya itu seperti ini. Kayak tarantula, mirip-mirip sih sebenarnya ya. Tapi ini kuping gajah sih, anthurium. Jadi di pagi hari ini kita ngobrolnya sama si kuping gajah ya. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih atas konsistensinya ya, mengikuti video-video yang kami share di Suara Tanaman Channel. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di pagi hari ini kita akan ngobrol tentang persiapan bulan Ramadan ya, karena sebentar lagi hari Senin atau Selasa nanti ya. Dan ini liburnya long weekend ya Bapak Ibu semuanya. Jadi alhamdulillahnya kita bisa berprepare ya. Jadi memang waktunya untuk preparing segala kebutuhan untuk Ramadan ya tentu semuanya. Dan kebetulan di besok Senin itu tanggal merah, hari raya Nyepi, dan besoknya cuti bersama. Jadi kita bisa memprepare atau mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap semuanya bulan Ramadan kita kali ini bulan yang terbaik ya, bulan yang the best lah pokoknya dari sebelum-sebelumnya ya. Karena mungkin tahun kemarin tadarusnya nggak sampai 30 juz ya kan, atau mungkin kemarin sedekahnya mungkin gitu kan, atau apalah. Jadi memang kekurangan-kekurangan yang kemarin mari kita tingkatkan kembali, karena di bulan Ramadan ini sangat banyak bonus ya. Jadi pahala yang kita lakukan itu berlipat-lipat ganda. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an juga Allah berikan berkali-kali lipat selain di bulan Ramadan kan misalkan 10 kali kebaikan, kalau di sini lebih banyak lagi. Dan itu keutamaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Makanya orang yang paling beruntung itu orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan itu
hawanya jadi sukacita karena di situ bulan keberkahan, bulan ampunan, bulan rahmat ya kan. Jadi semuanya ada di situ ya. Makanya jadi sebagai orang Islam ini tuh bulannya bulan diskon ya. Bulannya bulan bonus, bulannya bulan pokoknya the best deh pokoknya gitu ya. Jadi orang yang mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah ladang pahala yang akan dilipat. Karena ya sekali lagi apa yang akan kita bawa nanti ketika kita meninggal, bukan itu sebuah pahala yang kita lakukan selama di dunia ini, seperti itu kan. Ketika di akhirat nanti enggak akan bawa mobil kita nggak akan bawa rumah kita kita nggak akan bawa harta-harta yang lainnya enggak gitu kan. Kita cuma bawa amal ibadah. Nah, amal ibadah itu salah satunya adalah pengumpulannya lewat bulan Ramadan. Pengumpulannya dari ibadah-ibadah yang dilakukan dari bulan Ramadan kan gitu. Jadi sejatinya memang kita harus bisa membuat strategi itu gitu ya. Jadi memang sekali lagi mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan sehat jasmani dan rohani ya kan, mumpung masih kuat kita untuk beribadah, mumpung masih muda, mumpung masih willingness-nya besar, ayo kita sama-sama lakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini, seperti itu. Yang tadinya kemarin misalkan tadarusnya masih bolong-bolong, ayo kita tambahkan lagi kan gitu kan. Yang tadinya kita sedekahnya masih bolong-bolong, ayo kita tambahkan lagi. Yang tadi kitanya puasanya masih bolong-bolong, ayo kita tingkatkan lagi. Jadi intinya Allah tuh selalu memberikan setiap tahun itu diskon atau bulan-bulan keutamaan itu ya. Maksudnya Ramadan ini sebuah momen di mana umat Islam itu mengelulukan, mengidam-idamkan. Kalau bisa mah ada yang bilang panjang hari puasa gitu kan. Tapi ya bagi kita kan nggak bisa ya gitu kan. Tapi ya sebenarnya 1 tahun dalam sebulan itu ya saya kira udah cukup ya, karena memang itu kan sebenarnya sarana latihan bagi kita semuanya untuk bisa meningkatkan diri. Karena tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun yang firmankan di surat Al-Baqarah 183 ya kan. Jadi memang ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa gitu kan. Jadi sepertinya ini tuh sudah menjadi kayak semacam latihan gitu kan. Karena di puasa itu kita benar-benar harus fokus dalam ibadah. Misalkan kita berpuasa ini kan menahan diri dari segala apa yang membatalkan. Misalkan puasa ya otomatis nggak boleh makan dan minum, nggak boleh kalau yang suami istri nggak boleh berhubungan di siang hari ya kan. Kalau yang ini nggak boleh berbohong segala macam. Itu jadi memang mengatur kita, mengunci kita untuk selalu tetap connect to Allah ya kan. Mengikat kita ke dalam track lurus gitu. Jadi puasa ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dari ibadah kita, dari amal ibadah kita gitu kan. Karena di situ bulannya bulan ibadah semuanya. Segala apa yang dilakukan itu ibadah semuanya. Misalkan kita membaca Al-Quran itu ibadah gitu kan, yang biasanya di bulan-bulan biasa dibaca pahalanya 10, kali ini bisa 700 kali lipat dan seterusnya. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman semuanya, yuk kita sambut sama-sama nih, sambut bareng-bareng bulan Ramadan ini dengan sukacita. Karena ini sekali lagi kita tidak bisa jamin tahun depan kita masih bisa ada di dunia ini kan, kita nggak tahu kan. Makanya kesempatan bagi kita semuanya, yuk mari kita perbaiki, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, kita isi dengan keseharian dengan amalan ibadah yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan bonus-bonus dari Allah SWT. Kalau kita orang kerja kan pasti bonus itu, kalau kita tuh ya, kalau orang kerja itu kita dapat bonus-bonus itu luar biasa. Kita kerja serajin mungkin, semaksimal mungkin, tujuannya ingin jadi bonus kan. Nah ini Allah kasih, bonusnya itu nggak tanggung-tanggung. Sampai kalau kita dapat Lailatul Qadar itu 83 tahun gitu kan, Allah ampuni itu. Jadi pahalanya itu luar biasa kan gitu kan. Jadi mendapat keberkahan selama 83 tahun, mendapat ampunan selama 83 tahun, mendapat rahmat 83 tahun. Jadi luar biasa ya.
Jadi Allah itu kalau sudah memberikan um, eh, Rahman Rahimnya itu luar biasa deh gitu. Jadi nggak hitung-hitungan. Allah tuh jor-joran sama manusia, sama hambanya. Jadi makanya kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang mampu untuk membangkitkan apa namanya energi positif kita untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Karena kalau orang bisnis kan ya ini bisnis kita sama Allah, inilah bisnis kita sama yang menciptakan dunia ini dan isinya seperti kan. Jadi inilah bisnis yang terbaik gitu kan. Bukan hanya bisnis itu kita bangun ruko kemudian kita jualan laku untung banyak, itu bisnisnya bisnis sebentar saja, hanya dunia. Tapi ini bisnis yang luar biasa, itu abadi gitu. Jadi makanya ya itulah gitu kan, apa sih yang kita banggakan di dunia ini kan gitu kan. Dunia ini kan tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Artinya dunia ini direbutin sama orang banyak, tetapi ya itu tadi tidak berharga di mata itu, ya semacam ya sayap nyamuk lah seperti itu. Jadi makanya dunia ini berebutkan gitu kan, ya karena memang sedikit gitu kan, nggak ada gunanya, nggak ada apa ya, juga nggak ada di mata Allah tuh apa gitu kan, sebutir debu mungkin gitu kan dunia ini dibandingkan dibandingkan pahalanya Allah, dibandingkan rahmatnya Allah, dibandingkan maghfirahnya Allah, dibandingkan kebaikan-kebaikannya dengan Allah. Jadi ya sudahlah, maka dari itu kita jangan tertipu dengan dunia yang sebenarnya membutakan kita, karena sekali lagi kita tidak terus menerus ada di dunia ini, kita tidak selalu di sini, kita akan berpindah gitu kan gitu. Makanya sekali lagi ini momen kesempatan, tidak ada bisnis yang luar biasa selain bisnis kepada Allah SWT untuk dunia dan akhirat gitu. Jadi paling pertanyaan gini lah, gimana kalau misalkan orang yang kerja sebagai buruh apa gitu kan berat ya, sekali lagi itu kondisional ya kan. Kalau memang masih kuat tahan terus, tapi kalau enggak ya ada ini ya, ada toleransinya. Karena Allah tuh kalau buat aturan, Allah lebih maha tahu gitu kan gitu. Jadi Allah tuh ada dispensasi. Kalau orang yang misalkan orang yang handphone nggak puasa, orang yang kerjanya emang safar kan itu juga boleh tidak berpuasa gitu. Tapi kan dia harus mengganti gitu kan, dia akan mengganti apa yang misalkan 10 hari nggak puasa ya ganti kan gitu lah. Jadi makanya bagi teman-teman yang pekerjaannya itu secara fisik berat, ya Allah kasih keringanan kok. Allah tuh nggak saklek sama manusianya, enggak gitu kan. Justru Allah tuh dan Islam itu fleksibel gitu kan pada manusianya. Yang penting kita jangan ngakalin aja. Walaupun ngakalin Anda juga pasti Allah udah tahu Anda ngakalin gitu. Jadi segimanapun Anda mengakalin ya Allah maha tahu ya. Karena di hati kita berpikir apapun itu ya, itu Allah udah tahu semuanya. Niat apa yang kita pikirkan ya Allah udah tahu semuanya gitu. Dan Allah tuh kerennya ketika kita berniat jahat tapi belum melakukan, itu belum dikasih dosa. Tapi kalau misalkan Allah itu manusia itu baru berniat saya nanti malam mau sholat tahajud, itu sudah dianggap sebagai pahala, udah dikasih pahala tuh karena udah niat baik. Tapi kalau misalkan niatnya udah buruk tetapi dia belum melakukan, itu belum dikasih dosa gitu kan, itu belum berdosa gitu kan. Tapi kalau misalkan orang yang saya mau nanti sholat malam gitu kan ya, tapi akhirnya kesiangan atau artinya yaitu akhirnya nggak jadi sholat subuh biasa itu kan, ya itu juga sudah dianggap pahala gitu, itu dengan pahala. Gimana nggak keren, gimana nggak luar biasa Allah tuh sama manusia, saking sayangnya Allah pada manusia. Tapi kadang-kadang manusianya tidak mau disayang sama Allah ya. Itu renungan bagi kita semuanya. Maka sekali lagi mumpung masih ada kesempatan, ayo mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas apa kelakuan kita yang sudah kurang ajar kepada Allah ya. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa besok pagi dengan kesempatan dan tanaman yang lain. Terima kasih.
dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye bye Kopi Gajah. Bye bye.